Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dia berkata bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kayak di kitab ini saja Pak, namanya kitab ini cetakan manusia zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu itu kan gundul tuh, tetap dia salah harokat kan, ngomong qala tapi Rasulnya tidak marfu, dimansub ya, jadi pakai fathah tidak dhamma. Mestinya kalau qala pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena ini mungkin salah cetak gitu ya. Makanya ilmu umat akhir zaman itu tidak akan sehebat ilmu umat awal zaman. Tidak akan mungkin sehebat itu. Yang salah bukan yang ngarang kitab, karena kitab ini kan pakai ketikan komputer, bukan tulisan kayak zaman dahulu. Bukan diimla, memang pakai tulisan. Kayak zaman dahulu ini udah ketikan komputer. Ketikan komputer itu bisa salah. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ta'ala malaikatan." Sesungguhnya lillah. Jadi bukan innallah. Enggak boleh salah baca di sini kita. Walaupun lafzul jalalahnya itu enggak dikasih harokat, karena dia enggak dikasih alif, maka enggak bisa dibaca innallah, tapi dibaca innalillah. Itu berbeda. Kalau innallah sesungguhnya Allah. Tapi di sini inna lillahi, berarti ada lam di situ. Lafaz Allahnya dimajrur, lillahi. Jadi inna lillahi sesungguhnya Allah memiliki. Lam lil milki, lamnya tersebut. Sesungguhnya Allah memiliki malaikatan, para malaikat. Jadi malaikat itu sudah jamak Pak. Jadi Indonesia aja nyebut malaikat Jibril. Malaikat itu kan bentuk tunggalnya malakun, itu bentuk tunggal. Kalau sudah malaikat berarti banyak. Sesungguhnya Allah memiliki banyak malaikat yatufuna fit turuq. Yang malaikat itu berkeliaran di jalan-jalan. Karena kalimatnya fit turuq di sini berarti jalan raya, jalan besar, jalan kecil maupun gang-gang sempit. Selama ada manusia di situ, berkeliaran di jalan-jalan, yaltamisuna, yang aktivitas mereka itu mencari-cari ahlad dzikri, ahli zikir. Mereka itu mencari ahli zikir. Fa idza wajadu, ketika mereka menjumpai. Ini selalu banyak kalimatnya ya. Mereka menjumpai kauman. Nah, kauman ini sekelompok orang, suatu kaum, bukan sendiri berarti kan? Ini sudah menunjukkan berkelompok, enggak sendirian. Suatu kaum yadhkuruna Allah azza wa jalla, yang mereka itu beraktivitas berzikir kepada Allah. Makanya tahlilan itu saya sarankan jangan ditinggal. Tahlilan itu jangan dibubarkan. Karena sudah ada beberapa lingkungan yang enggak ada lagi tahlilannya. Karena ngapa? Hadis ini enggak kepake lagi nantinya kalau tahlilan dibubarkan. Karena disitulah sebetulnya kongko-kongko itu ngumpul yadhkuruna, mereka berzikir kepada Allah azza wa jalla. Jadi kalau malas betul, agendanya yang diperpadat. Terus repot Ustadz, repot dikit. Ini kan udah zaman bisa pesan, lontong bisa pesan kan, nasi uduk bisa pesan. Kalau nggak mau repot lagi, kue bisa pesan, beli kue. Memang nggak mungkin lah kita ngumpulin orang di rumah, cuman tripanca aja yang keluar. Rasanya kok pelit banget gitu ya. Tapi juga jangan terlampau repot. Itu penting, itu bagus sekali melestarikannya itu. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallaha azza wa jalla. Jadi apabila malaikat itu mereka menjumpai suatu kaum yang sedang berzikir. Ini kalimatnya ini kalau zikirnya pas masing-masing enggak kayak gitu. Ini karena bukan sendiri zikirnya, ini barengan. Banyak orang yadhkuruna,
yang mereka semua sedang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Tanadau, maka malaikat itu akan manggil yang nemuin. Manggil teman-temannya. Halummu ila hajatikum. Sini kumpul. Ini yang kalian cari. Pokoknya nggak ada kerjaan lain kecuali nyari orang zikir aja. Zikirnya nggak sendiri, tapi zikirnya dalam majelis. Dalam halaqah. Dikatakan halaqah kan berkeliling atau berkumpul. Dalam halaqah zikir. Ketika mereka menjumpai, maka mereka akan memanggil, sini, ini yang kalian cari. Ila hajatikum, kepada hajat kalian semua. Maka fayahufunahum, malaikat itu ngerumun, ngerombol Pak, ngerumun. Kalau sendiri mah nggak dikerumunin, enggak. Karena mereka itu berkumpul, maka berkerumun. Makanya menurut saya bersyukur kita ada NU di Indonesia ini. Karena NU lah yang melestarikan itu kan, majelis zikir itu. Mungkin kalau nggak ada NU, nggak ada zikiran begitu di Indonesia ini Pak, lestari. Sebetulnya ini sudah ada sejak zaman Nabi, cuman yang melestarikan NU. Karena di zaman Nabi kan belum ke sana fokusnya, belum fokus tahlilan gitu. Walaupun sudah ada di zaman Nabi, yang namanya majelis zikir sudah ada, cuman belum populer. Sama kayak ambil contoh Pak, sholat Isra sudah ada anjurannya di zaman Nabi, tapi belum populer. Belum banyak yang mengamalkan. Populernya zaman sekarang. Dan kita mengamalkannya tanpa keraguan. Sholat tasbih misalnya. Baru populer di zaman sekarang. Tapi sudah ada anjurannya. Sama kayak majelis zikir ini. Baik, saya lanjutkan lagi. Kita selesaikan baca hadisnya. Selanjutnya. Fayahufunahum bi'ajnihatihim ila sama'id dunya. Malaikat mengerumuni mereka dengan membentangkan sayapnya ila sama'id dunya, sampai ke langit dunia. Membentangkan sayapnya. Malaikat itu lebar banget kan sayapnya sampai ke langit dunia. Dan saya ulangi sekali lagi, ini tidak akan terjadi tanpa majelis zikir. Saya sederhanakan lagi, tidak akan ada kejadian malaikat membentangkan sayap berkerumun kecuali karena ada tahlilan dan istighosahan. Subhanallah. Kecuali kalau ada tahlilan, karena hanya di tahlilan kan orang berkumpul berzikir. Hanya di istighosahan. Tapi tahlilan istilah ya Pak, cuman istilah. Karena banyak baca tahlil maka nyebutnya tahlilan. Karena banyak mengucap kalimat takbir nyebutnya takbiran. Karena banyak mengucap kalimat tasbih nyebutnya tasbihan. Karena banyak mengucap salawat nyebutnya sholawatan. Enggak boleh Ustaz harus tahlil aja, harus tasbih aja, enggak boleh pakai an, enggak boleh. Ya enggak juga lah. Masa ada celana tapi enggak celanaan? Celanaan kan udah kepake. Enek katok tapi ora katoan kan gitu. Adanya katok ya pasti ada katoan lah. Ada celana ya pasti celanaan, itu maksudnya. Itu cuman istilah. Baik, selanjutnya malaikat membentangkan sayap di langit, fayas aluhum rabbuhum. Kemudian Allah bertanya kepada mereka. Fayas aluhum rabbuhum. Rabb mereka bertanya kepada mereka, wallahu a'lam, walaupun Allah Maha tahu. Jadi kadang Allah tuh nanya sama nabi, Allah nanya sama malaikat, padahal Allah Maha tahu. Untuk menciptakan dialog. Kemudian Allah bertanya begini, ma yaqulu ibadi, apa yang diminta hamba-hambaku? Ini kalau zikirnya pribadi ya Pak, masing-masing. Saya klarifikasi juga. Ini record ini minta tentang majelis zikir ini permintaan jamaah kita di YouTube Pak. Tolong Ustaz sampaikan hadis-hadis tentang berkumpul di majelis zikir. Karena katanya zikir itu sendiri-sendiri aja, bid'ah kalau bareng-bareng. Oke, makanya kita bacakan ini ya. Ini kalau zikirnya sendiri, Allah nggak kayak gitu nanyanya. Ma yaqulu ibadi, apa yang dikatakan hamba-hambaku? Kan jama, para hamba. Kalau sendirian, paling Allah ngomong apa yang dikatakan parman, paling begitu. Atau bentuk tunggal, apa yang dikatakan abdi, hambaku. Tapi Allah nggak mengatakan abdi.
tapi ibadi, hamba-hambaku. Banyak orang berarti kan? Qala, kemudian yaqulun, ada malaikat yang menjawab. Yaqulun, mereka mengucapkan. Yusabbihunaka, mereka bertasbih kepadamu. Berarti tasbihan. Orang Indonesianya nyebutnya kan gitu Pak, tasbihan. Wa yukabbirunaka, mereka bertakbir kepadamu. Berarti takbiran. Wa yahmadunaka, mereka memujimu, berarti tahmidan. Kemudian yang berikutnya wa yumajjiduka, mereka mengagung-agungkanmu. Kalau dalam hadis yang lain itu begini, wa yuhallilunaka, mereka bertahlil kepadamu, berarti tahlilan nyebutnya. La ilaha illallah. Makanya bapak-bapak kalau diundang tahlilan, ngucap tahlilnya itu jangan males banget. La ilaha illallah sambil ngantuk. Kadang-kadang nggak bunyi tahlilnya itu. Karena ada yang semangat banget. La ilaha illallah. Surga bener itu, surga bener. Itu kalau yang tahlilannya semangat masuk surga itu, Pak. Ya kan jelas, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk surga dia. Masuk surga. Makanya saya heran kalau ada orang yang mengatakan tahlilan gara-gara tahlilan masuk neraka. Heran saya. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu diharamkan dari api neraka. Lo kok bisa jadi masuk neraka? Subhanallah. Makanya saya ini termasuk bukan yang rajin banget wiridan itu. Cuma kalau lagi tahlilan saya serius banget mengucap tahlil itu. Nanti kalau di akhirat masuk neraka kata Allah. Enggak lah kata saya. Jangan ya Allah. Saya kalau mengucap kalimat tahlil semangat banget. Kapan kata Allah? Itu pas diundang tahlilan. Walaupun sambil mikir besek dapat enggak ya. La ilaha illallah. Maka dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Itu kalimat yang luar biasa. Hujah di hadapan Allah nanti itu. Jadi apakah boleh kita berhujah di hadapan Allah? Boleh Pak. Hujah diterima di hadapan Allah nantinya. Baik, selanjutnya fayaqul. Allah bertanya lagi. Kemudian Allah menanyakan, ma yaqulu hal ra'auni, yang di bawah pertanyaan, hal ra'auni, apakah mereka itu pernah melihat aku, kata Allah. Jawab malaikat, la wallahi ma ra'auka, enggak, demi Allah mereka hambamu itu tidak pernah melihat engkau ya Allah. Selanjutnya Allah bertanya, fayaqul, Allah menanyakan lagi, kaifa law ra'auni, bagaimana kira-kira seandainya mereka melihat aku. Di Allah ini cuma menciptakan dialog ya Pak. Dialog ini ya buat kita sebetulnya, karena menjadi hadis, buat kabar buat kita, jadi pelajaran. Malaikat menjawab, yaqulun, para malaikat itu menjawab, kata malaikat, lau ra'auka, seandainya mereka semua pernah melihat engkau atau telah melihat engkau, maka kanu asyaddalaka ibadatan, mereka pasti asyadda, lebih rajin lagi dalam beribadah, lebih kuat lagi dalam beribadah. Wa asyadda tamjidan, mereka lebih memuji lagi, mengagungkan Allah lagi. Wa aktsara laka tasbihan, mereka lebih banyak lagi bertasbih. Fayaqul, kemudian Allah bertanya lagi, famada yas'alun, kamu dengar enggak kata Allah, apa yang mereka minta? Kemudian malaikat menjawab, yas'alunakal jannah, mereka minta surga. Misalnya ini yang doa yang enggak boleh kita tinggal Pak. Minimal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu minimal tuh. Terus ucapkan dalam doa kita, maka kita akan selamat. Makanya Rabbana atina itu disebut dengan doa sapu jagat. Semuanya masuk di situ, semua permintaan kita.
Apa yang mereka minta? Mereka minta surga, kata malaikat. Kemudian Allah bertanya lagi, wahal ra'auha, apakah mereka pernah melihat surga? Malaikat menjawab, la wallahi ya rabba ma ra'auha. Tidak, demi Allah ya rabbah, ya Allah, bahwasanya mereka tidak pernah melihat surga. Allah tanya lagi, wa kaifa law ra'auha, bagaimana seandainya mereka itu melihat surga? Lau annahum ra'auha kanu asadda 'alaiha hirsan wa asadda laha talaban. Seandainya mereka melihat surga, mereka makin pengen, makin kangen dengan surga, dan mereka makin getol mencari surga itu. Seandainya pernah melihat surga. Iya juga ya Pak. Seandainya kita bisa lihat surga ya. Lihat bidadari yang bening-bening itu. Bidadari yang bermata jeli. Gisel nggak level itu. Nggak level. Luna Maya nggak level. Nggak sekulat-kulatnya itu. Yakin dah. Apalagi bini kita yang udah melar Pak. Nggak level. Maaf ya Bu ya. Tapi di surga, seandainya lihat bidadari yang bermata jeli, dengan fasilitas yang luar biasa, nggak ada sama sekali nilainya dunia ini. Bagaimana seandainya lihat mereka? Maka mereka akan semakin getol mencarinya, semakin kangen dengan surga tersebut. Selanjutnya Allah bertanya lagi, famimma yata'awwadun. Mereka berlindung dari apa? Apa yang paling mereka takuti? Malaikat menjawab, yaqulun. Malaikat menjawab, yata'awwaduna minan nar. Mereka berlindung dari neraka. Yang paling mereka takuti adalah neraka. Wahal ra'auha, apakah mereka pernah lihat neraka? Kata malaikat, la wallahi ma ra'auha. Tidak, demi Allah, mereka tidak pernah melihat neraka. Allah bertanya, fa kaifa law ra'auha, bagaimana seandainya mereka pernah lihat itu neraka? Law ra'auha kanu asadda minha firaran wa asadda laha makhafatan. Seandainya mereka pernah lihat neraka, pasti mereka lari tunggang langgang. Mereka akan benar-benar menjauh dari neraka tersebut, dan mereka akan benar-benar sangat takut dengan neraka. Qala fayaqul, Nabi bersabda, lalu Allah berfirman, fa ushidukum, aku persaksikan di hadapan kalian semua, kata Allah. Di hadapan malaikat itu, aku persaksikan di hadapan kalian semua, anni qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku sudah menghapuskan semua dosa-dosa mereka. Allahu akbar. Makanya bapak-bapak makin rajin tahlilan tuh, makin banyak habis dosa. Makin rajin tasbihan, takbiran, istighosahan, makin dihapuskan dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yaqulu malakun minal malaikah. Salah satu malaikat dari rombongan malaikat itu nanya, berkata, salah satu malaikat dari rombongan malaikat itu berkata, fihim fulanun laisa minhum, tapi ya Allah, kalau engkau ampuni semua dosa mereka, ada si fulan. Si fulan ini enggak termasuk rombongan mereka. Dia cuma nimbrung aja. Cuman nimbrung saja. Niatnya juga bukan zikir, nimbrung. Ya, mungkin Allah tahu Pak, kalau yang tahlilan itu ada yang enggak demen tahlilan tapi demen beseknya. Allah tuh maha tahu bener lah ya. Jadi sampai-sampai dikasih narasinya begitu sedemikian rupa. Tapi ini bukan narasi lah, karena hadis ya. Narasi kan bisa dibikin-bikin. Malaikat mengatakan fihim fulanun laisa minhum. Di antara mereka ada si fulan yang bukan dari golongan mereka. Innama jaa lihajatin. Dia datang dengan kepentingan lain, bukan berzikir. Enggak ikhlas nih. Kalau musim pilkada ya minta dicoblos, ya pilih kan. Musim pilek kan rajin tuh. Calon legislatif datang ke pengajian kan. Datang ke jamaah-jamaah zikir, datang ke majelis ta'lim. Mereka datang dengan kepentingan pribadi. Apa jawab Allah? Humul julasa la yasqa jalisuhum. Mereka yang kumpul berzikir
tidak dirugikan oleh siapapun yang di antara mereka yang datangnya kepentingannya bukan untuk berzikir. Bahkan di hadis yang lain dikatakan, Pak, mereka yang ikut nimbrung pun Allah ampuni dosa-dosanya. Yang ikut nimbrung aja, Pak, yang enggak ikhlas itu. Sebentar, mana hadisnya yang ikut nimbrung tadi itu? Yang ikut nimbrung sekalipun, Rabba fihim fulanun abdun khata'ud. Di antara mereka itu ada si fulan yang dia itu ahli tukang berbuat dosa. Niatnya juga bukan untuk berzikir. Niatnya cuma nimbrung, ada kepentingan lain. Maka innama mara fajalasa ma'ahum, dia cuma lewat aja terus nimbrung. Nah, jadi innama mara, dia cuma lewat, fajalasa ma'ahum, dia cuma nimbrung sama mereka. Lihat ada besek ikut nimbrung juga. Ini umpama ini, Pak. Walahu ghafartu, untuknya juga aku kasih pengampunan. Allahu akbar. Yang cuma nimbrung tadi dapat ampunan. Makanya kalau ada yang lagi zikir jangan dimaki, Pak, dapat lanat malahan. Nimbrung aja walaupun niatnya belum ikhlas tetap dapat ampunan. Subhanallah. Jadi satu hadis dulu yang dibaca. Udah mau habis waktunya. Padahal cuma satu hadis tapi panjang betul, Pak. Bukan sengaja dipanjangkan. Memang hadisnya sangat panjang. Baik, sampai di sini dulu kita buka tanya jawab. Saya persilahkan.